Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Guys, kabar baik buat para mahasiswa dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya, bahwa Menteri Nadiem Makarim telah membatalkan kenaikan UKT untuk tahun ini. Dan dia pun juga cemas dengan angka yang begitu besar atas kenaikan UKT tersebut katanya. Sementara itu, di depan para menterinya dan juga pejabatnya, Presiden Jokowi men-stop para pejabatnya untuk membuat berbagai macam aplikasi karena itu cuma menyulitkan masyarakat dan menghabiskan biaya negara, kata Presiden Jokowi. Loh, kok sekarang Pak Jokowi mau menyampaikan ini? Kemarin kemana aja ya? Kenapa baru sekarang udah mau selesai, baru sekarang di stop? Ya jelas lah, udah mau selesai buat apa lagi aplikasi ya Bapak oleh Pak Jokowi. Nah, pantesan itu karena katanya dalam tahun ini bisa mencapai anggaran untuk bikin aplikasi aja itu lebih dari 6 triliun kata Pak Jokowi. Waduh, bikin aplikasi saja sampai triliunan guys, gila, luar biasa. Nah guys, seperti apa videonya, beri saksikan. Let's go. Dan kami Kemendikbudristek telah mengambil keputusan untuk membatalkan kenaikan UKT di tahun ini, dan kami akan merevaluasi semua permintaan peningkatan UKT dari PTN-PTN. Oke. Nah, itu guys, kabar baik rupanya untuk selama mahasiswa ini. Beberapa hari ini kami telah mendengarkan semua aspirasi dari berbagai stakeholder. Jadi saya mendengar sekali aspirasi dari berbagai macam mahasiswa, keluarga, dan masyarakat mengenai concern mereka mengenai adanya peningkatan-peningkatan UKT yang terjadi di PTN-PTN kita. Dan memang itu saya melihat beberapa angka-angkanya, dan itu juga buat saya pun cukup mencemaskan. Ya, jadi saya sangat mengerti kekhawatiran tersebut. Jadi kemarin kami juga sudah bertemu dengan para rektor, dan kami Kemendikbudristek telah mengambil keputusan untuk membatalkan kenaikan UKT di tahun ini, dan kami akan merevaluasi semua permintaan peningkatan UKT dari PTN-PTN. Jadi untuk tahun ini tidak ada mahasiswa yang akan terdampak dengan kenaikan UKT tersebut, ya. Dan kami akan mengevaluasi satu persatu permintaan atau permohonan perguruan tinggi untuk peningkatan UKT, tapi itu pun untuk tahun berikutnya, ya. Jadi ini benar-benar suatu hal yang aspirasi kami dengarkan dari masyarakat, ya, wajib dan juga itu, kami ya memastikan bahwa kalaupun ada kenaikan UKT itu harus dengan azas keadilan dan kewajaran, dan itu yang akan kita laksanakan. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh unsur masyarakat, mahasiswa, para rektor dan lain yang sudah memberikan kita berbagai macam masukan. Jadi ini akan segera kita lakukan. Nah, untuk detailnya seperti apa kebijakannya akan dilakukan, nanti dari Dirjen Dikti akan menjelaskan detailnya dalam waktu cepat. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Ada fenomena baru, ya, yaitu akhirnya UKT yang disebut tidak jadi naik revolusi alias batal. informasi. Mantap. Yang disebut sekarang dengan media-media baru, dengan internet, dengan sosial media. Jadi menurut saya demokrasi akan lebih kuat sekarang. Sistem demokrasi yang pas untuk kita, yang cocok untuk kita. Tetap rakyat harus berkuasa. Tapi rakyat berkuasa, jangan juga demokrasi ini bisa menjadi dibajak oleh kekuatan-kekuatan tertentu, ya kan? Sehingga forumnya demokratis, prosesnya demokratis, tapi intinya tidak mencapai tujuan dan kepentingan rakyat. Saya kira itu. Pak, rakyat boleh bersuara atau mengkritik pemerintah tidak? Nah, ya itu harus itu. Harus dan mantap. boleh. Ya harus, kan, sekarang, itulah, tapi nanti malah kritik, dibungkam otokritik nanti ya. Yang saya katakan tadi, check and balances, dikritisi justru mengamankan, tapi niat kritik itu membangun atau kritik untuk destruktif. Ya, yang jelas kritiknya harus membangun ya guys ya. Jangan merendahkan atau menjatuhkan. Harus, menurut saya.
Bagaimana Ya, dengan tapi yang objektif ya. Nah. kritik yang objektif ya Pak? Iya Ya, dong. kita tekankan Ya. lagi pemirsa, Kritik yang boleh objektif. tapi yang objektif. Tidak harus makan pagi, ya kan? Nah, jadi makanya kita ubah. Mungkin hanya dulu untuk mudahnya di dalam makan siang. Ini adalah bukti program kampanye yang cuma dipakai untuk menarik simpati dan membohongi rakyat. Sekarang tiba-tiba ganti nama, makan siang gratis jadi sarapan. Kenapa anggarannya nggak cukup? Ya, kalau anggarannya nggak cukup, coba disampaikan dari awal, diteliti. Makanya buat program itu yang betul-betul akan dilaksanain, bukan cuma cari suara. Kemarin janjinya 15.000 per anak. Kalau sarapan 15.000 itu udah kebanyakan, udah muntah-muntah anak. Menunya apa? Kacang hijau, bubur ayam dengan suiran ayam yang nggak seberapa itu, yang telur bisa dibagi 4. Bergizinya di mana? Riset terbaru malah sarapan itu bikin anak ngantuk, produktivitas menurun, belajar nggak efektif. Belajar nggak efektif, anak makin bodoh. Itu yang kalian mau kan? Indonesia makin bodoh kan? Kalau iya mau diganti jadi sarapan, buat apa kemarin riset-riset ke India, ke Eropa, katanya ingin mencontoh Eropa. Sekarang kalian 02 mau ngomong apa lu? Sebenarnya Prabowo ini nggak bohong dia. Kitanya aja yang terlalu bodoh, nggak percaya sama kibulan-kibulan pejabat. Soal cuma untuk sarapan, rakyat itu udah biasa, udah bisa juga ibu-ibu itu buat. Sekarang kalian 02 mau bela apa lagi? Kalian juga dibohongin kok. Mau hujat gue lu. Kehadiran Iya, birokrasi itu semua dibohongin ya. harusnya melayani, Nah, ini dia guys. bukan mempersulit dan bukan malah memperlambat. Sehingga seharusnya yang menjadi tolok ukur adalah kepuasan masyarakat, adalah manfaat yang diterima masyarakat, adalah kemudahan urusan masyarakat. Iya, ya. Harus tuh harus kewajiban Jadi masyarakat bagaimana untuk bisa lebih menerimanya. mudah kalau di kementerian, di lembaga, di pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, ini ada kurang lebih 27.000 aplikasi, Wis. 27.000 platform Wis. yang berjalan sendiri-sendiri, yang kerjanya juga sendiri-sendiri. Nggak akan mungkin tadi yang saya sampaikan, mempermudah, mempercepat. Tidak terintegrasi, dan bahkan banyak yang justru tumpang tindih. Oleh sebab itu, perlu saya sampaikan, mulai tahun ini, sudah saya sampaikan di Januari yang lalu, mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi baru. Mulai tahun ini berhentilah membuat platform baru. Stop. Karena tadi 27.000 aplikasi yang ada. 27.000 Tahun ini aplikasi. saja kemarin kita cek waktu membuat anggaran ada 6,2 triliun rupiah Wis. yang akan dipakai untuk membuat aplikasi baru, membuat platform baru. Wow, gila. Di satu kementerian ada lebih dari 500 aplikasi, bayangkan. Karena mungkin dulu setiap ganti menteri, ganti aplikasi, ganti dirjen, ganti aplikasi. Sama di daerah, ganti gubernur, ganti aplikasi, ganti kepala dinas, ganti aplikasi. Iya. Benar-benar Orientasinya pemborosan selalu anggaran ya guys. proyek. Itu yang kita hentikan dan tidak boleh diteruskan lagi. Iya. Di Kementerian Kesehatan, Kementerian Kesehatan ada berapa aplikasi? 400. Kementerian Kesehatan 400 Bayangkan, aplikasi, satu kementerian, gila. 400. Saya nggak akan tanya yang lain karena kalau tanya masih lebih dari itu, banyak yang lebih dari Waduh. ada yang lebih dari 5.000. Saya nggak tunjukin di kementerian mana. Ngapain itu ya, ngabisin anggaran Saking aja itu. kreatifnya. Itu uang masyarakat itu. Bikin aplikasi malah nggak guna Jadi sekali jadinya lagi, ya. Kementerian Kesehatan Bersulit aplikasi jadi. sendiri, pelayanan pajak aplikasi sendiri, untuk layanan pendidikan aplikasi sendiri. Iya, lalu Semua. kerjaan mereka apa ya nggak guys? Kalau sudah ada yang baru, apa yang terjadi? Install lagi, isi data lagi, ruwet. Ruwet, ya. Mantap. Kali ini saya setuju dengan Pak D Jokowi ini guys, setuju. Tapi yang saya herankan, kenapa baru sekarang beliau berbicara seperti ini ya? Kenapa nggak kemarin-kemarin? Ya sementara beliau kan sebentar lagi kan mau selesai nih jadi presidennya. Nggak berapa lama lagi gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Untuk sementara ini saya setuju sekali dengan beliau. Ya patut ya, kalau yang bagus tuh harus diapresiasi, tapi kalau yang nggak bagus ya harus dikritis gitu, ya nggak guys? Nah ini gimana guys? Tolong pendapatnya disampaikan di kolom komentar, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.
Thank you. Thanks for watching.